Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada orang kena malaria, ini kan disuntik sama nyamuknya, dia ambil darahnya, sedot, dia nyamuknya kena ada plasmodiumnya masuk ke badannya. Ini kan Indonesia itu masih termasuk daerah yang anopelesnya ada, plasmodiumnya ada. Ya syukur-syukur kalau nggak dapet yang falciparum. Nih, dok, saya nggak yakin dokter suka lagu dangdut. Ya. Nih suka nih dok, bukan sekedar tahu. Betul kan? Nah, jadi kalau pertanyaan saya berikutnya adalah lagunya Cita-Citata. Lagu apa? Cita-Citata. Betul. Ada. Tuh kan, betul kan? Oh yang saya tahu lagunya Rhoma Irama dulu. Enggak lah. Nah, Goyang Dumang juga pasti nggak tahu. Iya pernah dengar. Pernah dengar. Tapi lagu Cita-Citata yang paling populer, yang buat dia hit, sakitnya tuh di sini. Ya, di mana dok? Di sini. Katanya, dok. Itu kalau dia ngomong begini, artinya dia ngomong untuk menunjukkan dia masih ke dokter mana dok? Nah, dokter jantung. Dokter jantung. Kalau dia bilang sakitnya di sini, dokter penyakit dalam. KGH dok ya. Kalau ke bawah lagi kulit dan kelamin. Nah, dalam lagunya, salah satu lagunya dia itu ada singkatan-singkatan. Meriang. Iya. Singkatannya apa dok? Meriang, nggak tahu. Merindukan kasih sayang. Wah, ini benar-benar mesti di itu 4 SKS nih dok, pelajaran lagu dangdut dok. Bahasa Inggrisnya apa meriang? Fever. Benar dok? Bukan, sebenarnya enggak juga. Demam, kalau fever kan? itu demam. Kalau meriang itu rasanya antara demam dan normal. Jadi di tengah-tengah gitu. Rasanya kagak enak, hampir mau demam tapi belum sampai demam lagi. Demam belum sampai mau demam. Wah. Jadi bukan fever ya? Ya bukan. Ya almost fever lah dok. Misalnya 37,5, ya itu meriang merengge. Oke. Kalau panas di atas 38 gitu itu demam namanya baru. Tapi waktu COVID kemarin bisa sampai 39, ada yang 40. Itu demam tinggi namanya. Oh, demam tinggi ya. Oh. Itu Hansa virus juga sama demam tinggi. Hansa virus yang kemarin kita ngobrolin tuh. Jadi panas cuman beda kan kita 36,7 ya kalau nggak salah normal ya. Sampai 37. Sampai 37 masih normal ya. Masih 37,2 masih oke lah. 37,5 tuh udah mulai meriang tuh Kalau orang mau berantem di dalam panas gua. Bukan panas badan ya dok ya. Nah ini saya mau ngomong masalah meriang ini dok. Meriang ataupun panas badan. Nah ini kan suatu gejala penyakit ya dok ya. Yang pakai dolor, kolor, kalor. Ya. Ini sama yang molor satu lagi. Itu saya dok. Kebiasaan kamu. Molor. Dokter J kaget begitu saya kasih lihat tuh saya punya statistik. Enggak. Di Samsung Health itu dok. Tidur saya 10 jam. Enggak. Tapi yang ikonik apa? Kamu lagi tidur di treadmill, Franky. Karena katanya suruh. Ya, 2 jam sehari tidur. Nah dok, jadi kan gini, meriang ini kebanyakan karena demam ya dok ya? Atau terbalik, demam mana yang lebih tepat? Demam dulu baru meriang atau meriang dulu baru demam? Meriang dulu baru demam karena meriang. Oke. Meriang tuh di antara tengah-tengah ya. Normal sama demam. Nah sekarang dok, kan ada satu penyakit dok. Penyakit yang masih ada di Indonesia apa aja dok? Tapi di luar udah nggak ada nih dok. Mencret. Mencret itu banyak. Di luar udah nggak ada ya? Jarang ya. Kolera apalagi, kolera tuh jarang. Dia maksudnya nggak banyak kecuali di Afrika ya. Kolera itu diare kolera. Terus tipes di sini masih banyak. Malaria. Nah,
Demam berdarah masih masalah sampai sekarang. Malaria itu satu kata ya dok ya? Iya. Ada satu lagi, malarindu, Franky. Nah, itu lain lagi. mulai dangdut nih dokter. Enggak, tapi pertanyaan saya begini, Franky. Malaria itu masih ada apa enggak sih? Masih karena malaria sama Anopheles itu penyebabnya ya? Iya. Anopheles ya. Iya. Masih kan dok, nyamuknya aja masih ada. Iya, tapi di mana? Nah, sekarang begini, Franky. Masih ada. Di Tahu rumah nggak sakit nih? dok. Bukan, ini data ya, ini data WHO nih ya. Sampai sekarang tuh masih jadi masalah di dunia. Karena kenapa? Karena sampai itu tahun 2024 aja, itu tahu nggak penderitanya di dunia ada berapa? Kira-kira aja. 2024 setahun atau Enggak, setahun. Yang namanya dia bilang kalau insiden tuh setahun. 3.000 dok. 3.000 apa? Orang. 3.000 kasus deh. 282 juta. Di dunia 800 berapa? 800 200 apa 800 tadi? 862 juta. 862 10 pangkat 6. Wah, banyak ya. Banyak. Udah gitu Padahal ya. penduduk dunia aja cuma 3 miliaran kan ya. Mana 7 miliar. 7 miliar sampai 7,5 miliar. 10% mungkin 8 lebih dok. Itu satu. Yang kedua, yang meninggal 610.000. Itu tahun itu 2024. Udah diotopsi semua tuh dok. Iya, nggak usah diotopsi. Udah tahu itu memang seperti itu. Jadi kematiannya pun tinggi. Nah, sekarang pertanyaan sebagian besar ada di mana? Di rumah sakit tadi saya bilang. Di daerah subtropis dan tropis. Gimana? Di daerah tropis dan subtropis. Jadi hari ini dokter selalu ngajakin tengah-tengah loh. Tadi antara normal sampai demam meriang. Enggak, soalnya begini. Itu penyakit itu ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya itu hidup dari situ. Di tempat dingin di Siberia nggak ada lah. Dan subtropis. Jadi mulai dari di sana nih Afrika. Afrika itu penuh. Terus Amerika Selatan. Amerika Selatan. Sama Asia Tenggara. Nah, jadi Indonesia termasuk lagi. Nah, itu kalau dilihat pakai gambar tuh itu merah semua itu yang di dekat-dekat sekitar itu. Termasuk Amerika Selatan nih, dok? Iya. Ya, Amerika Selatan kan ada yang di subtropis dan tropisnya ya. Nah, jadi kalau dilihat, tetapi untungnya nih kita kan selalu mau untungkan orang Jawa. Di Jawa, ya. Dok. 95% ada di Afrika. Dok, sebentar. Nyamuk Afrika sama nyamuk Indonesia, saya pernah nonton di film. Gede banget nyamuk Afrika, dok. Lo nggak usah ke Afrika, di Irian Jaya juga gede-gede, Franky. Gede, bener. Gede ya. Lebih gede daripada yang di Jakarta. Di Jakarta kan kita kecil ya, boleh dibilang paling setengah senti ya. Di sana nyampe 1 senti kira-kira. Gede pokoknya. Gede banget. Ngeri ya. Nah, 95% ada di Afrika. Yang meninggal juga 95% ada di sana. Tunggu, dia meninggal karena nggak diobatin atau karena istilahnya terlalu kuat penyakitnya itu? Penyakitnya itu ada macam-macam jenisnya kan. Ada malaria apa. Nah, itu penyebabnya malaria itu Plasmodium namanya. Itu parasit. Plasmodium falciparum itu yang menjadi penanggung jawab terjadinya kematian yang 610.000 orang itu. Jadi dari 862, 610-nya di sana. Jadi itu adalah malaria tropika namanya. Nah, cuman sayangnya, sialnya juga ya sebenarnya. Ini bukan orang Jawa nih, dok. Indonesia Timur, khususnya di Irian Jaya, itu falciparumnya masih tinggi, Franky. Si malaria falciparumnya tadi? Iya. Jadi malaria tropikanya masih tinggi. Nah, itu yang menyebabkan kematian. Kan udah ada obatnya, dok. Ada obatnya, tetapi dia itu, si falciparum itu, menyebabkan 2 keadaan yang bisa bikin orang meninggal. Yang plasmodium lain itu tidak sampai seperti itu. Nggak ketolong tuh kalau udah. Tidak. Kalau udah nyampe itu penyakit ke badan orang, lewat aja deh gitu ya. Ada 2, satu black water fever. Jadi demam hitam, kencing hitam. Satunya itu malaria cerebral, malaria otak. Malaria otak. Jadi menyerang otak. Tunggu, dok. Tadi dokter bilang malaria falciparum.
Ya. Itu nama penyakit apa nama nyamuk tadi? Saya lupa. Nama penyebab penyakitnya Nama itu penyebabnya. parasitnya. Dibawa sama Nyamuk Anopheles. Anopheles. Di Afrika juga nyamuknya namanya sama tuh dok. Anopheles. Sama semua Anopheles yang bisa menularkan. Nah, bagaimana cara menularkan? Ada orang kena malaria, disuntik sama nyamuknya, dia ambil darahnya, sedot. Dia nyamuknya ada plasmodium masuk ke badannya. Masuk ke badan nyamuk. Nanti nyamuknya gigit orang. Waktu gigit orang tuh dia menulari itu plasmodiumnya. Dok, ini kan hampir sama kayak demam berdarah dok berarti. Emang kalau demam berdarah virus, kalau ini adalah parasit. Oh jadi metodenya sama, cuman dia punya apa barang yang ditularinnya beda nih dok. Iya. Nah ini kalau parasit. dia masuk dia yang ditulari cacing, jadilah kaki gajah. Itu lain lagi ceritanya. Iya, jadi artinya nyamuk metodenya itu sama. Adalah vektor, namanya vektor yang menularkan penyakit malaria. Oh, enggak sekarang ini si nyamuknya nih kan kalau nggak salah nih, dok ya, nyamuk katanya nyamuk jantan, nyamuk betina. Iya, kalau yang betina tuh ngambil darah orang katanya. Iya, kalau yang jantan makan buah-buahan. Nah, jadi yang betina yang jahat, Renggi. Nah makanya dia suruh KB supaya nggak. Nah sekarang masalahnya begini. Ini kenapa ini masih dibicarakan? Karena kenapa? Kan kita nih di Indonesia kalau namanya dokter itu seringkali itu dia kan harus intensif atau PTT lah zaman dulu namanya. Kalau sekarang intensif namanya. Harus tugas 1 tahun di daerah. Nah daerah itu termasuk Indonesia Timur. Indonesia Timur masih termasuk daerah endemis malaria. Rawan ya buat malaria ya. Jadi biasanya begini, mahasiswa yang mau tugas ke sana selalu nanya, datang ke kita nih dosen. Dok, saya tuh ditugasin tuh di NTT. Saya tugasin di Maluku, tugasin di Irian. Bagaimana caranya supaya saya nggak kena malaria? Karena kalau malarianya kenanya falciparum itu kan bisa mengancam nyawa. Tapi sebentar dok, saya mau nanya. Kan yang tadi yang nyedot ke manusia tuh nyamuk betina. Kan terjadi hubungan seksual antara jantan sama betina. Kawin tuh nyamuk. Ya, yang si lakinya enggak, dia hubungan seksual nggak ada hubungan darah, Franky. Kan dia kan hubungan darah. Nah, soalnya kan gini dok, orang sakit HIV terjadi hubungan seksual, ketularan tuh yang pasangannya. Iya, masalahnya bukan lewat darah kalau HIV mah. Ya, jadi kalau HIV itu memang begitu ya? Iya, kalapitnya juga ada virus segala macam. Tapi kalau plasmodium itu lewat darah doang. Dan kalaupun terjadi misalnya nih dok, yang cowoknya ketularan, tetap aja nggak bahaya karena dia nggak ngambil darah orang ya. Iya, dan dia nulari ke buah. Nggak kena dong. Nggak langsung ya. Nggak, jadi banyak yang mereka mau seperti itu. Terus pertanyaannya masalahnya begini. Dia nanyanya kenapa ke saya gitu loh. Kan saya bukan dokter penyakit dalam. Bukan dokter ahli malaria. Ya, ketemunya dokter Jaya dimanfaatkan dok. Bukan. Karena dia tahu bahwa saya tuh sudah 10 kali ke Papua. Dan aman. Selama 10 tahun saya pergi ke Papua tuh saya selalu aman. Jadi artinya saya berpengalaman ke sana tanpa kena malaria. Papuanya daerah mana dok? Gede banget Papua. Saya perginya ke Biak. Itu tahun berapa dok? Tahun 1999 artinya sampai 2009. Masih satu provinsi utuh tuh ya? Iya. Sekarang kan udah jadi 4 atau 5 ya? Ya udah 5 kalau nggak salah. 5 provinsi. Jadi saya ke sana perginya ke Jayapura, Biak gitu ya. Di sana juga sama, dan di sana saya kerjasama sama orang Jepang kan. Orang Jepang tuh paling takut pergi kena malaria karena dia udah tahu berdasarkan data epidemiologi bahwa orang yang kena malaria itu pergi ke Irian tuh kena malarianya banyak, dan kalau malaria meninggal. Jadi dia itu udah tahu ke situ, jadi dia melakukan persiapan bagaimana supaya nggak ketularan di sana. Nah saya juga sama kan, karena saya mau ke sana, saya pergi dulu konsultasi ke teman saya, Prof. Agnes. Dia dosen di parasit. Itu istrinya Tony. Ya. Nah saya ke dia tanya apa yang mesti saya lakukan.
Nah, dia kasih saya obat, Frankie. Obat untuk supaya saya selama di sana tuh kagak ketularan. Obatnya namanya doxycycline 100 mg tablet. Dijual bebas. Iya, dijual bebas. Itu kan obat antibiotik. Antibiotik. Dia makan 2 hari sebelumnya, jadi 1 hari 100 mg, 2 hari sebelum berangkat. Selama di sana setiap hari makan 1 tablet. Sampai itu dia dimakan terus sampai 14 hari setelah keluar dari sana. Nah, sekarang dok, tadi dokter bilang tuh pakai antibiotik. Iya. Tapi dipakai buat pencegahan. Iya, itu pencegahan malaria dengan cara itu. Nah sekarang apa bedanya sama si yang Yung Hun temuin, Kina? Oh iya, memang itu Kina itu obatnya, tapi Kina itu adalah obat yang pertama-tama dipakai untuk anti malaria. Tapi belakangan saat itu dianggapnya paling manjur gitu dok ya. Terus ketemulah obat-obat lain. Nah, sekarangnya jadi masalah di seluruh dunia nih. WHO bilang masalahnya banyak malaria yang tidak bisa diobati lagi dengan anti malaria yang sekarang, resisten. Dengan yang dokter tadi makan? Bukan yang itu buat pencegahan. Sama Kina. Iya, sama Kina. Habis Kina ada Primaquine, ada Chloroquine, pokoknya segala macam-macam. Jadi karena dia udah banyak yang resisten, ya terpaksa mereka lakukan penelitian terus yang mana yang masih mempan gitu loh. Oh, jadi nah, ini juga masalah. Bermutasi juga dok? Iya, mutasinya banyak. Dan satu lagi begini, WHO itu udah tahu ini kan yang meninggal masih banyak kan, itu jadi masalah dunia. Jadi mereka punya program supaya tahun 2030 kalau bisa ditekanlah sampai 90% atau 95% jumlah kasusnya. Nah, Indonesia malah berkeinginan 2030 tuh udah nggak ada malaria di Indonesia. Tapi masalahnya apakah mungkin apa enggak, kita nggak tahu. Kalau si nyamuk demam berdarah, selama tuh nyamuk itu ngegigit nggak ada orang yang sakit demam berdarah, dia kan berarti nggak nularin tuh dok. Nah itu sebabnya, jadi kan eradikasi atau pengobatan terhadap si orang-orang yang kena kan. Ini juga sama, si malaria juga sama. Jadi artinya si Anopheles ini dia nyedot si orang sehat, dia tetap nggak bawa parasit tadi. Enggak. Nah itu aman sebabnya, berarti ya. Artinya kan sekarang masalahnya dua-duanya ada di negara kita, di Indonesia Timur itu terutama. Di Indonesia Barat ada, tapi sedikit sekali. Yang namanya endemis itu banyak sekali, itu adalah di Indonesia Timur. Nah jadi Anophelesnya ada, parasitnya ada. Jadi makanya malarianya masih ada gitu. Nah, sekarang nih dok, saya mau nanya, si parasit tadi, dia cuma badannya di orang doang ada atau bisa ada di binatang? Ada di kera ada. Nah, itu repot dok. Jenisnya lain tapi. Oke. Tapi maksudnya di binatang lain tuh ada, tetapi yang kita concern ini di manusia itu yang concern itu ada 2. Satu itu falciparum, satunya lagi adalah yang vivax. Yang falciparum karena bisa bikin meninggal, yang vivax karena dia bisa bikin kronis. Karena setelah diobatin dia bisa bercokol di liver. Mati juga buntutnya. Dia keluar lagi jadi kronis. Nah itu tetap itu jadi masalah. Nah sekarang yang jadi masalah begini. Nah apa yang terjadi dengan tadi kan ada orang sakit ditusuk sama nyamuk. Nyamuknya nyamuk malam nih. Kalau siang kagak ada. Padahal dok, kalau si DB nyamuk siang, nyamuk pagi itu dok. Iya. Dia malam-malam nusuk orang kena, mula-mula si parasitnya itu dia lari ke seluruh tubuh kan. Tapi dia bercokol di liver. Nah di liver dia berkembang biak. Nah berkembang biak kalau dia udah banyak, dia lepas tuh. Dan itu makan waktu sekitar 10-15 hari. Oh itu kenapa dokter disuruh 2 minggu sampai pulang. Iya. Dia lepas, nah ke seluruh tubuh. Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh si falciparum ini yang terutama itu kita concern ke situ karena itu yang bikin mati. Si falciparum itu akan membuat darah menggumpal, Frankie. Darah menggumpal. Kan darah kan masih satu-satu nih, sel darah merah. Dia pada gumpal bikin sumbatan di mana-mana. Di otak, di mana. Jadi dia bikin sumbatan pembuluh darah. Kalau di otak kan
bisa Stroke. bikin perdarahan otak, kejang-kejang, meninggal. Itu yang namanya malaria cerebral, malaria otak. Itu 24 jam bisa meninggal, Frankie. Cepet Satunya lagi, ya. dia bikin gitu, pembuluh darahnya kan eritrositnya tuh sel darah merahnya itu kan pecah. Karena kan dia udah berbiak di dalam, dia pecah, menularkan sel darah merah lain, sel darahnya pada hancur. Sama juga nih. Sel darah merahnya hancur, kemudian orangnya jadi kuning. Yang hancurannya itu hemoglobinnya keluar dong dari sel darah merah. Hemoglobin masuk ke darah, masuk kemana-mana, keluar di kencing. Kencingnya jadi hitam. Nah makanya jadi namanya black water fever. Kalau di daerah tuh ada orang tiba-tiba dia menunjukkan gejala demam berdarah, kencingnya hitam, nah itu malaria falciparum. Dia bisa ginjalnya rusak. Karena jadi beban kan, gagal ginjal, terpaksa harus dicuci darah. Nah itu dua hal itulah yang membuat tuh falciparum sangat ditakutkan. Dan di Indonesia masih ada nih ya, di Irian, di Masih Papua banyak. sana ya. Nah makanya dia tanya ke saya, saya kasih tahu dia itu. Jadi Obatnya artinya tadi ya. profilaksis. Jadi kalau untuk orang-orang yang sekarang kan masalahnya kan Irian Jaya itu bagus. Misalnya dia mesti terpaksa jalan-jalan ke Raja Ampat. Raja Ampat. Ke sana, ya mesti diprofilaksis mestinya. Kecuali ya kalau kita tuh dia yakin bahwa dia kebal terhadap malaria. Itu jadi 2 hari sebelum berangkat, 2 hari udah sebelum mulai berangkat. diminum sampai kita Terus di selama di sana, sampai pulang 14 hari lagi tambahannya. Bukan 4 minggu. 4 minggu, sebulan. Sebulan makan tiap hari. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus apa lagi? Saya kasih tahu dia kalau misalnya kamu misalnya di itu, yang jelas kalau ke sana malam-malam harus pakai lengan panjang. Pegang gigit nyamuk. Pakai celana panjang. Ini kan bisa digigit juga. Pakai sarung tangan dong. Muka. Enggak, ya itu apalagi kalau orang malam-malam keluar. Jadi artinya itu mencegah itu satu, lengan panjang, celana panjang. Jadi jangan pakai celana pendek. Tuh. Yang kedua, di sana pakai repellent yang terbuka itu. Repellent tahu ya, itu anti nyamuk yang seperti kayak krim anti nyamuk. Karena dia pakai krim itu nyamuknya kagak mau datang ke situ. Apalagi ya saya nggak tahu, tapi kalau penduduk lokalnya di sana mereka tuh sudah disiapkan tuh pakai kelambu. Pakai kelambunya udah dikasih anti insektisida. Jadi nyamuk tuh nggak mau ke situ. Itu kan kalau kita di dalam rumah. Enggak, ini kan ceritanya kalau orang mau masuk ke itu kan saya mesti ceritain ke mereka karena mereka tinggal di dalam kan si dokternya ini. Jadi pakai kalau di rumah kalau bisa pakai kelambu. Terus kalau dia punya rumahnya itu jangan jendelanya itu dibuka. Alam terbuka, dikasih kain kasa. Itu kawat kasa. Terus pakai kelambu. Dan beruntungnya nyamuknya gede ya, jadi nggak tembus Dan ya satu, kawat kasanya ya. Kalau ini nih sih kalau teman-teman saya yang dari Jepang itu selain dia profilaksis, dia bawa itu obat nyamuk pergi. Dia pun bawa obat nyamuk dari Jepang. Buat nyamuk bakar? Dia bawa dari obat nyamuk bakar Jepang, merek Jepang. Ini pakai begituan untuk ngusir. Mendingan dia mencegahan itu, karena prinsipnya kalau kita mencegah supaya kita nggak digigit nyamuk, kita kan udah aman. Di badan kita cegah dengan cara kita. Tapi ngomong-ngomong nyamuk tuh daerah mainnya radiusnya berapa kilometer sih dok? Saya nggak tahu kalau Anopheles ya. Tapi kalau misalnya yang demam berdarah itu cuma sekitar 200 meter. 100 meter, 200 meter. Jadi nggak jauh lah dari sekitar rumah. Artinya kalau di lingkungan itu bersih dok, ya kita agak lega dikit ya. Bukan berarti aman ya. Nah itu di tempat-tempat yang di negara-negara yang juga termasuk tropis. Ya negara-negara yang lebih maju dari kita lah. Kayak Singapura dan segala macam. Mereka itu pengontrolan jentik-jentiknya tuh hebat karena dia di sana tuh ada yang namanya sistem, ada mantri nyamuk, mantri jentik yang ya ada tempat kenangan apa sih seperti kayak demam berdarah lah. Itu dikasih abate. Jadi kalau misalnya di rumah mati itu nyamuk kayak abate, nyamuk apa juga mati lah. Jadi nggak jadi nggak coba tahu itu nyamuk alfa. Apa kalau anjing itu kan ada anjing alfa yang paling galak gitu kan. Enggak, jadi dikontrolnya itu dari vektornya yang dikontrol.
Tapi dari manusianya itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, saya pernah nggak dapetin itu kasus-kasus orang meninggal gara-gara itu? Ada, Frankie. Maksudnya dokter otopsi ini ceritanya. Iya. Jadi biasanya korbannya adalah orang-orang asing, orang bule, orang Jepang atau orang apa yang pergi ke daerah Indonesia Timur, tapi dia nggak melakukan profilaksis. Nah, kenanya falciparum. Selesai deh ya. Nah, tahu nggak apa yang kita bisa temukan pada otopsi? Gumpalan-gumpalan darah. Jangan ke situ dulu. Otak, kamu tahu otak sapi tahu ya? Tahu. Warnanya apa? Kuning putih. Kuning putih. Di bagian kalau dipotong, bagian luar tuh agak kelabu, di bagiannya putih kan. Dipotong lagi, ada gulainya dok. Enggak, tapi ini saya tuh pertama kali ketemunya kasus itu belum dia apa-apa ini, baru dibuka di kepalanya, profesor bilang malaria serebral. Kan saya kaget lagi. Dia langsung tunjuk malaria serebral, dia nggak periksa apa-apa. Dia nggak begini-begini dulu dok. Enggak. Terus dia dukun tuh dok. Prof tahu dari mana? Otaknya kelabu katanya. Otaknya kelabu. Orang bule meninggal mendadak, otaknya kelabu, warnanya jadi nggak kuning, kelabu. Terus saya bilang malaria serebral. Terus dia bilang kamu potong. Kan di otaknya kalau dipotong bagian luar tuh agak kelabu, tapi dia lebih kelabu lagi. Jadi benar-benar kelabu. Sampai ke dalamnya kelabu. Bagian substansia alba, jadi bagian yang otak, bagian tengahnya, kamu lihat tuh, ada bintik-bintik pendarahan, Pegi. Ada bintik-bintik pendarahan, ada pendarahan di dalam otak. Di dalam masanya otak itu ada pendarahan. Jadi si darahnya tadi gumbal di situ. Ya bilang bintik-bintik pendarahan itulah yang menyebabkan dia tuh kejang-kejang sebelumnya. Kejang-kejang. Kamu tanya deh. Ada kejang-kejang, ada koma. Jadi salah satu gejala serebral itu adalah koma dan kejang-kejang. Ya terkonfirmasi sama orang yang ketemu sama korban. Itu. Terus apa lagi? Dia bilang diagnosisnya gampang. Gimana Prof? Bagian otak bagian luarnya itu dicongkel sama dia. Dicongkel pakai ujung skalpel, dicongkel, ditaruh di gelas objek. Gelas objek tahu ya? Tahu. Yang itu kaca. Ditaruh, terus ditempel sama gelas penutup. Ya. Dipencet. Dia bilang itu namanya preparat pencet. Jadi nggak perlu pakai mikroskop udah ketahuan. Bukan. Itu dicongkel dikit, ditaruh situ, dipencet, terus dilihat di mikroskop langsung. Oh, tetap pakai mikroskopnya. Yang kelihatan adalah ada massa kelabu, ada pembuluh darahnya masih ada. Dan di pembuluh darahnya itu ada sel darah merah. Masih pada jalan-jalan gitu. Masih aktif jalan. Masih jalan, dan di situ ada bintik-bintik hitam. Itu dia plasmodiumnya, dia bilang. Itu preparat pencet namanya. Ya, itu plasmodium ya. Jadi dia bilang confirm ini adalah malaria serebral. Habis itu ya kita ambil sel preparat dan segala macam. Kita di mikroskop, ternyata di semua pembuluh darah di seluruh tubuhnya banyak itu yang penuh, kayak tadi. banyak parasitnya. Dan kita konfirmasi ke bagian parasit. Ya betul itu malaria serebral. Jadi malaria serebral itu kalau dari segi kedokteran orangnya mengalami gejala. Nah itu gejalanya apa? Yang jelas gejalanya 3. Trias namanya, trias malaria. Panas tinggi. Di atas 38 tadi? Ya. Panas tinggi, menggigil, seperti kayak orang gitu menggigil. Dan keringat itu kayak banjir gitu kayak. Jadi kalau orang yang lagi begitu itu biasanya bisa sampai ranjangnya basah, Frankie. Kalau tidur ranjang basah masih sering, Dok. Kalau ngerasa AC-nya kurang dingin aja, basah tuh kepala tuh. Kalau ini pakai AC, kalau enggak kayak pakai air. Ini istilahnya kondisi AC dingin pun tetap begitu ya. Dan dia menggigilnya tuh rutin. Begitu nanti dia rada-rada sembuh dia balik lagi. Tapi kalau malaria serebral setelah gitu dia sakit banget kepalanya. Ditambah ini gejala tambahan ya. Sakit kepala, ototnya pada pegel-pegel, sesak napas. Ya terus itu kalau misalnya dia ada perdarahan tadi, black water fever, kencingnya hitam, badannya jadi kuning,
itu black water fever. Tapi kalau yang dia malaria kesumbatannya di otak, dia kejang-kejang, koma, meninggal. Dan itu orang lokal, orang Irian, ada yang meninggal, tetapi nggak sebanyak orang-orang asing. Makanya orang asing kalau ke sana dia sampai nggak melakukan profilaksis, biasanya mereka game. Nah sekarang Dok, kalau misalnya orang terlanjur nih, gue udah nyampe Irian, udah nyampe Papua nih. Ya nggak apa-apa, ke sana aja, pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, pasti minta profilaksis di sana, Profilaksis apa dapat, whatever lah. ya. Nah itu masih bisa tertanggulangi lah Dok ya. Ya, tapi prevensi faktor juga mesti dilakukan seperti tadi yang kita ngomong. Lebih parah lagi, dia baru dapat profilaksis setelah dia ada gejala. Nggak bisa, kalau udah gejala ke dokter diobatin, ada anti malaria namanya. Oke, jadi artinya profilaksis ini fungsinya buat di depan. Iya. Tapi kalau udah terlanjur dia menunjukkan gejala, ya udah harus terapi. Bisa sembuh nggak Dok? Bisa. Iya, kalau nggak sampai black water fever, nggak sampai itu. Jadi, karena kalau black water fever sampai itu kemudian gagal ginjal, dia harus cuci darah, harus transfusi karena darahnya habis. Oke. Pecah-pecah semua. Itu hemolisis di dalam pembuluh darah itu pecah semua pembuluh darah merah. Jadi kalau darah merah pecah, ya anemia lah. Ya ini gagal ginjal. Kenapa saya tanya sama Dokter Jaya, orang yang sudah tertular parasit malaria pun bisa sembuh, supaya Raja Ampat tetap laku Dok. Kalau enggak nanti orang pada takut ke sana. Enggak, bukan Raja Ampat, Labuan Bajo juga termasuk. Labuan Bajo juga bisa ada malaria juga ya. Juga. Maksudnya saya gini, ini kan Indonesia itu masih termasuk daerah yang anopelesnya ada, plasmodiumnya ada. Ya syukur-syukur kalau nggak dapet yang falciparum. Tapi kalau dapet yang kayak begituan kan, ya mendingan pencegahan kan daripada kita kesana udah kena nggak jadi jalan-jalan gitu. Dok. Ya mendingan kalau mau bener sih, pakai profilaksis dulu. Kalau daerah itu daerah wisata sih, saya yakin ya bahwa di sana udah pasti sering disemprot. Biasa kan buat ngilangin nyamuk kan, disemprot, terus pengontrolan jentik dan segala macam udah pasti dilakukan. Tempat wisata mah aman lah ya. Tapi kan tetap aja kita mesti be careful karena biasanya jadi kalau orang menunjukin trias malaria tadi, datang ke rumah sakit, maka rumah sakit pasti akan mendiagnosis. Pertama, jadi orangnya ini menunjukkan gejala trias itu. Yang kedua, dia baru datang ke daerah yang endemis malaria. Indonesia dan semua Asia Tenggara tuh masuk endemis masih. Jadi itu juga udah indikasi. Jadi apa yang dilakukan sama dokter di rumah sakit? Harus ditemukan plasmodiumnya itu. Kan banyak tadi dokter bilang. Iya. Jadi caranya gimana? Jadi pada saat dia lagi demam, diambil darah. Darahnya ditetesin di gelas objek, satunya lagi dihapus. Darah tebal, darah tipis. Kirim ke lab, langsung diperiksa di mikroskop, ketemu ada parasitnya. Kelihatan langsung. Jadi artinya bisa tahu dari gambaran plasmodiumnya kita tahu ini plasmodium apa, beda-beda gambarannya. Itu satu. Yang kedua sekarang tuh ada yang namanya rapid test. Yang diperiksa antigen si plasmodiumnya. Kayak COVID kemarin ada rapid test segala macam. Ada rapid test antigen, itu diperiksa antigen si plasmodiumnya. Dari situ bisa ketahuan dia jenisnya apa. Kalau udah positif, ya dikasih obat anti malaria. Banyak obat anti malaria, Dok. Obatnya banyak, tapi yang jadi masalah Indonesia termasuk daerah yang anti malarianya sudah pada resisten, Franky. Kebal. Jadi sekarang ini kebijakan dari Depkes itu kalau orang kena malaria di Indonesia, dia dikasih obat kombinasi dengan artemisin. Artemisin, base, combination terapi. Jadi terapinya beberapa jenis anti malaria, tapi ada artemisin. Artemisin itu adalah obat anti malaria yang paling baru, yang belum banyak yang jarang yang resisten lah. Jadi itu dikombinasi begitu supaya itu bisa dilakukan. Itu dokter-dokter udah tahu semua. Apalagi kalau dokter di Jakarta sekalipun, kalau ada orang menunjukkan gejala, habis pergi dari mana ditanya tuh dalam 2 minggu terakhir pergi ke daerah endemis nggak? Kalau pergi daerah endemis pada waktu dia menunjukkan gejala diambil. Kalau diambil darahnya itu pada saat tidak ada gejala,
kan dia gejalanya hilang timbul gitu. Nggak kelihatan. Nggak bakal ketemu. Jadi diagnosisnya itu pasti dengan cara seperti itu. Oke. Jadi tadi dokter bilang ada orang yang 24 jam juga bisa lewat, meninggal. Ya itu kalau falciparum, makanya Falciparum. be careful kalau falciparum. Makanya kalau mau pergi ke daerah sana ya mendingan profilaksis. Gitu loh. Ya, artinya supaya tetap enak jalan-jalannya ya, nggak keganggu ya. Iya. Nah, Dok, Dan ya yang namanya orang Jepang aja dia takut banget, saya bilang niat amat bawa obat nyamuk bakar. Kalau di Jakarta kan udah nggak ada ya obat nyamuk bakar. ada masih. Masih ada. Saya nggak pernah lihat. Kalau di Indonesia, di Jakarta ada ya. Saya masih bukan kadang-kadang. Dulu. Waktu kecil dulu saya tahu yang begitu. Buat ada apa? Yang lingkar-lingkar kayak gitu kan. Buat apa dokter Jaya beli? Buat ngilangin nyamuk. Bukan. Kalau sekarang kan ada yang macam-macam nyamuk semprot. Bukan dok. Obat bakar itu kita potong sedikit, kita nyalain, buat nyalain petasan cabai rawit. Iya kan begitu dok. Tapi masalahnya begini Frankie, ada satu yang pertanyaan ini, orang-orang Irian kan tinggal di sana terus. Kenapa mereka ada yang kena juga sih, tapi mereka biasanya nggak sampai parah-parah banget. Kenapa mereka sendiri sering masuk ke hutan tuh tidak digigit nyamuk lagi? Sudah kenalan dok? Bukan. Pernah lihat orang Irian nggak? Orang Irian tuh pernah, di Jakarta juga ada. Kulitnya kalau di sana, kulitnya mengkilap. Ini maksudnya penduduk yang tinggal di sana nih. Dia mengkilap, Frankie. Diborehin minyak babi, Frankie. Nyamuknya kagak mau. Nyamuknya kagak mau gigit lagi. Ini agak sensitif nih dok, pembicaraan minyak babi dok. Enggak itu. Tapi itu memang kenyataan lah dok ya. Itu dikonfirmasi lah, karena mereka kenapa? Mereka memang tinggal di situ gitu loh. Bener nih dok ya. Iya, tapi kalau saya kan teman saya kan ada orang Irian juga kan banyak juga orang Irian. Tanya gimana? Oh kalau mereka mau udah biasa. Oh gua ada malaria di badan gua, ada malaria ini katanya. Udah koleksi lah ya. Dia udah biasa gitu, udah tahu kalau begini dia makan obat apa gitu. Saya mau nanya sama dokter Jaya tuh obat artemisin. Kalau kita minum dan kita tidak sakit apa dia punya pengaruh? Enggak, selalu kalau obat kan ada efek positifnya, ngobatin penyakit, ada efek negatifnya, namanya efek samping. Ya adalah efek sampingnya biar gimana. Yang jelas paling sedikit membebani ginjal lah. Oh oke. Ya. Jadi saya cuma biasa dok, pikiran saya yang terlalu kreatif. Saya tahu pikiran kamu tuh mau ngobatin diri sendiri. Bukan, boleh. Bukan begitu. Ini lebih parah lagi dok. Kalau ngobatin diri sendiri, kita sudah yakin kita sakit. Ini cuma demam doang. Udahlah, kita daripada spekulasi kita justru makan obat perilaku yang seperti itulah yang membuat dia jadi resisten. Jadi jangan dicontoh mereka. Nggak boleh itu. Tapi artinya kan ini balik lagi, kalau ada orang yang takut sakit penyakit, nggak usah khawatir, masih bisa ketolong. Jadi artinya jangan terlalu panik, kena kayak gitu langsung wah mati gua, ya pasti mati orang. Ya jadi kalau orang masuk ke rumah sakit ya sudah terdiagnosis, apalagi kalau falciparum, yang mesti dijaga sama dokter adalah dia mesti infus. Karena kenapa? Dia bisa aja terjadi perdarahan. Perdarahan terus kemudian terjadi black water fever satu. Yang kedua mesti dicek itu dia ginjalnya. Fungsi ginjalnya jangan sampai kalau begitu fungsi ginjal jelek ya harus diterapi. Mungkin sampai cuci darah atau dia itu. Ya walaupun itu ini ya, tapi buat dokter-dokter yang tugas di daerah seperti di daerah-daerah timur ya harus belajar lagi barangkali, karena itu pelajaran itu dikasihnya itu waktu tingkat 3 Frankie. Waktu zaman dulu gitu udah jadi dokter. Iya, kalau dia jadi dokter kan udah lama lupa lagi. Saya juga begitu mau gitu, saya nggak mau pinter-pinteran, saya pergi aja ke teman yang memang menguasai bidangnya kan. Nah, Dok, tadi kan dokter Jaya sempat berpikiran dan ngomong kita ngeberantas supaya jadi 0. Bukan kita, orang Depkes. Dokter Jaya bukan orang Depkes ya. Depkes lah ya, punya target mau bikin 0. Yang di-nolin penyakitnya kan dok? Iya. Tapi untuk nolin penyakitnya kan berarti kan harus
Apa yang dinolin? Ada dua, Nyamuknya. satu nyamuknya dinolin kagak bisa. Itu cuma bisa dikurangin, Makanya itu dikontrol. kan susah tuh nyamuk. Tapi yang orang sakitnya, kalau orang sakitnya bisa disembuhkan semua, artinya kan nggak ada makin sedikit kan, nggak ada yang bakal dibawa. Ya. Apa parasitnya nggak akan dibawa. Nah sekarang pertanyaannya begini, Franky. Kan selalu kayak waktu COVID dulu ada vaksin. Ada nggak vaksin malaria? Pertanyaan. Itu kina kali ya, bukan vaksin ya? Apa Bukan ya? vaksin. Vaksin itu artinya kita dikasih antigen itu antigen malaria, dan kemudian badan membuat zat anti terhadap Plasmodium. Karena ini bukan virus, nggak ada, Dok. Ada. Oh, ada ya? Sudah ketemu dulu waktu saya kuliah dulu nggak ada vaksin malaria. Ketemu di mana, Dok? Sekarang ketemu. Oh biasa lah, orang-orang perusahaan-perusahaan di luar negeri lah, di Amerika, dia udah ada vaksin, sudah dicoba di Afrika, karena di Afrika itu yang paling banyak falciparum. Dicoba, berhasil satu jenis vaksin. Kemudian sekarang ada vaksin kedua, ini sedang diuji coba. Itu terutama mereka cobakan di sana karena yang ada populasi rentan, populasi yang gampang terkena dan bisa bahaya. Pertama anak-anak, balita, bayi, wanita hamil, orang-orang yang HIV itu gampang terkena. Tapi ini kan ada bisa bikin resisten lagi, Dok, kalau udah kayak gini. Ya enggak, tapi kalau divaksin enggak dong. Arti kalau divaksin dia badannya kalau masuk Plasmodium dia bisa nolak. Ini perkembangan bagus karena ada vaksin ya, Franky. Jadi nggak bikin resisten? Enggak, yang resisten tuh antibiotik. Kalau antibiotik dimakan sembarangan. Nah yang jadi masalah nih buat wanita hamil, dia yang harus dijaga. Karena itu masuk resiko tinggi. Dia doxycycline itu nggak boleh dikasih ke wanita hamil. Jadi kalau wanita hamil, ya sebaiknya nggak pergi ke daerah endemis lah. Ya jangan. Ya itu. Jangan keluyuran ke sana ya. Iya. Ya itu termasuk resiko ini karena dia juga nggak bisa begitu. Jadi terus apa yang mesti dikasih ya konsultasi sama ahli malaria lah. Karena jadi itu tidak boleh untuk wanita hamil. Ya, sekarang Dok, kan tadi dokter waktu saya tanya dia nyerang ke manusia atau binatang, dokter bilang dia ada juga masuk ke kera. Iya, ada yang di kera. Bisa tuker pakai gak tuh si parasitnya dari kera ke orang-orang ke kera? Itu Plasmodiumnya jenisnya lain. Jadi nggak bisa ke orang ya? Bisa ke orang. Oh, bisa juga. Ada yang lari ke orang. Tapi itu artinya itu ada juga yang zoonosis begitu. Salah satu jenis Plasmodium lah. Tapi itu Plasmodiumnya tidak terlalu bahaya dibandingin yang falciparum sama Vivax. Itu dua itu yang paling bahaya. Jadi memang sebaiknya kalau kita ke sana, dokter Jaya anjurin cegah dulu ya pakai. Iya. Kalau sekarang perginya kemana? Kan nggak mungkin, belum tentu juga ada pergi ke bagian parasitologi, ke dokter, kedokteran kan mungkin aja nggak ada fakultas kedokteran. Pergi ke dokter umum dimanapun mereka bisa. Tapi kalau misalnya punya akses untuk dokter umum lulusan universitas mana aja nih, Dok ya? Mestinya bisa. Karena mereka diajarkan. Cara diagnosisnya juga diajarkan. Tapi kalau nggak, pergi ke dokter penyakit dalam di rumah sakit juga mereka bisa. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya punya teman yang ahli parasit itu lebih baik lagi. Kan sekarang ada namanya SP Parka. Tahu nggak? Spesialis parasitologi klinik namanya. Itu ada spesialis. Dokter Sandra itu juga bukan sih? Dia enggak. Dia dokter Prof. Agnes itu. Oh, beda jurusan ya? Iya. Jadi ada spesialis parasitologi klinik. Ya memang itu. Ada ininya. Jadi kalau kita mau nanya-nanya itu WA atau aja Tony-nya, Tony gitu ya. Tanya sama bini lo dong gitu. Oke, jadi kalau kita masalah ini harus kita pastikan dulu ya. Nggak boleh kayak tadi model kayak saya, Dok. Hantam aja obat dulu. Itu nggak bisa pakai dokter online, Franky. Nggak bisa ya. Nggak bisa kan kalau mau dokter online. Mana sakit kulitnya dilihatin. Ini kasih obatnya. Saya tempo hari ada ruam di sini. Sama di sini. Oh, itu harus pakai sabun yang banyak lemaknya. Sembuh udah. Gitu. Ya kalau kulit bisa, kalau malaria nggak bisa. Oke, Dok. Jadi kalau misalkan di negara-negara kita itu resikonya di tempat-tempat yang masih belum dibuka terlalu banyak, Dok ya? Iya.
di Kalimantan tentunya harusnya Masih ada nih ada. dok ya. Di Jawa pun di beberapa daerah masih ada, Frankie. Cuman udah karena dia Cuman punya yang sakitnya dikit, jadi mungkin kita nggak sadar kena Anopheles, tapi Anopheles yang kosong. ya, Kira-kira gitu kan dok Iya. ya. Sekarang Anopheles, kalau yang nyamuk DBD apa nyamuknya? Aedes aegypti Ah, yang belang-belang. kalau Anopheles nggak belang-belang. Enggak belang-belang. Ada cirinya lah itu ada. Kita belajar serangga gitu. Ini nyamuk Anopheles, ini nyamuk ini nyamuk Mansonia, ada beda-beda. Jadi tiap beda nyamuk, beda penyakit yang ditularkan. Misalnya kaki gajah yang nularin itu ulex namanya. Nggak, nyamuk gunanya buat manusia apa ya dok jadi? Oh, Buat rantai kehidupan dah. lah itu kan rantai makanan. Kalau nggak ada nyamuk, kodok habis. Gimana ya kalau nggak ada nyamuk? Itu rantai makanan, Frankie. Oh. Rantai makanan artinya keberadaan seluruh makhluk hidup itu tergantung dia juga. Ada nyamuk membuat tuh cicak bisa hidup, kodok bisa hidup, kamu bisa makan kodok, nah gitu. Kodok hidup, loh iya. Kamu kalau nggak ada gitu, nggak ada kodok, nggak ada suike. Yang tadi kita makan barusan berarti gara-gara ada nyamuk gitu ya. Iya, jadi kamu jangan suka. Saya begini, satu hal begitu itu kamu ganggu, misalnya contoh, kamu bisa bikin semua nyamuk habis semua. Yang terjadi adalah nanti ada wabah, ada banyak beberapa spesies mati. Itu siklusnya itu adalah plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besarnya kita makan gitu loh, kayak gitu. Itu ada siklusnya. Kita dimakan lagi sama cacing, amuba, sama cacing pengurai. Jadi itu siklus hidup itu nggak boleh diganggu, Frankie. Karena kalau itu diganggu, salah satunya dimusnahkan, hilang semua. Contoh tikus, jangan bilang tikus dimusnahkan, tikus nggak boleh dimusnahkan karena tikus itu makanan ular, makanan biawak. Nah pokoknya gitu-gitulah. Memang ada aja deh. Jadi intinya kita harus selalu waspada kalau ke daerah yang dalam tanda kutip endemis. Dan itu bisa dicek, ini daerah endemis bukan gitu loh. Sekarang ini yang baru kedetek endemis masih ya, bukannya arti banyak ya dok ya, di Papua itu masih lumayan banyak. Nusa Tenggara Timur, apa di Jawa juga masih ada, pokoknya Nusa Tenggara Barat juga masih ada, tapi makin ke timurisnya makin banyak. Tapi kalau kina itu buat apa dok? Obat anti malaria. Anti malaria juga. Dari tapi zaman dulu. Tapi dia buat bukan pencegahan ya, buat pengobatan ya. Pengobatan. Efektif nggak sih masih manjur ya sih? Oh, masih pada beberapa orang obat yang sudah dia resisten pakai kina masih bisa. Apa Yung Hun penemunya, betul? Nggak, saya nggak kenal lagi. Nggak kalau belum kenal. Belum kenal. Nggak kalau di Pasar Baru tuh ada toko jam Grandfather's Clock itu Yung Han apa ya? Otak saya selalu konslet dengan Yung Hun itu. Nih penemu kina. Oke, jadi kalau yang tadi dokter bilang Profilaksis. Pencegahan. Profilaksis tadi itu bukan dari tanaman atau dari apa? Enggak, itu antibiotik. Antibiotik ya. Oke. Itu jadi kalau mau pergi ke sana, pergi ke rumah sakitnya minta profilaksis gitu, mereka tahu kok. Tapi kalau kita sampai, saya kan kadang-kadang masih sering dok jalan ke Kupang. Iya, kamu yakin itu. Tapi maksudnya saya jangan kota besar mah enggak lah ya. Iya, jangan. Iyalah, mereka kan sudah bisa itunya nyamuk juga nggak mungkin udah nggak banyak, dan juga malam-malam kan kamu nggak keluar. Oh enggak. Iya doang kan nggak masuk di dalam hotel. Tidak suka keluar malam. Ya udah. Resiko besar. Mendingan kalau saya malam tuh jarang keluar. Kalau selalu otak saya punya pemikiran kalau malam itu resiko bahayanya lebih tinggi daripada siang. Iya. Ini berarti nyamuk daerah Mangga Besar keluarnya malam dok. Oke dok, jadi tadi dokter ya udah sebutin bahwa lebih baik mencegah dengan profilaksis dok ya. Terus gejala-gejalanya juga sudah dokter sebutin, dan itu jangan kita sembarangan pakai obat karena itu juga nanti bikin si penyakitnya resisten gitu dok ya. Iya. Ya.
Sehingga kalau kita mau dicek, justru pada saat dia ada gejala. Iya. Jangan kayak sekarang nggak ada gejala, dicek. Iya. Itu sama juga kayak kemarin waktu saya ke dokter SPKGH, dok. Nggak apa-apa perutnya katanya, ususnya baik-baik aja kok. Karena udah sembuh. Oke. Terus ada yang lain, dok, kira-kira dokter yang udah itu aja. yang sekarang laki perempuan daya tahannya nggak pengaruh tuh, dok, ya? Anak kecil nggak pengaruh kan, tapi tetap aja lebih banyak laki-laki kan laki-laki banyak yang keluar malam. Lebih aktif itu ya. kan aktif malam hari. Oke, udah, jadi ini lumayan, arti kalau nanti saya ketemu orang dari luar, kasih tahu dulu, karena banyak teman-teman saya yang mereka mau ke Indonesia. Nggak, tapi coba kamu tanya deh, yang itu yang dari Kupang, dari mana, tanya, malaria masih ada nggak gitu? Dan Ada yang nggak kena malaria? Pasti ada. Nah, teman-teman saya semua orang yang dari Irian, ada lah, saya suka berapa bulan sekali kambuh katanya loh. Kok langganan begituan. Nanti saya tanya anak-anak saya yang di Sorong aja, dok. Oke, dok. Jadi ntar saya tanyakan, saya kasih laporan. Nggak, terutama nih yang kita mesti perhatikan dan kasih nasihat tuh kalau untuk orang-orang asing. Orang asing ke sana mereka lebih rentan terhadap itu daripada orang ini. Banyak yang mau datang ke Indonesia sama nggak tahu nih keponakan saya jadi datang ke Indonesia enggaknya, dia pada pengen mau ke sana. Iya, soalnya ke sana eksotis, Frankie. Bagus. Nggak tahu ya, saya kalau ke daerah sana, ya ini mungkin sekedar inputan aja nih buat daerah-daerah di sana. Itu daerahnya waktu saya ke Labuan Bajo gitu ya, daerahnya lumayan baik, tapi prasarana di sananya enggak, sekarang udah bagus, Frankie. Saya kan udah ke Labuan Bajo. Hotelnya sedikit. Iya, relatif sedikit lah dibandingin gini. Tapi ada satu, kamu waktu ke Labuan Bajo pergi ke tempat Mantap Point nggak? Saya nggak tahu namanya, saya keliling aja saat itu. Oh, saya cuma 3 jam ya? Enggak, cari dong Mantap Point. Mantap Point itu pergi ke tengah laut, terus nyilam ke bawah, ketemu sama Mantarai. Mantarai itu nggak? Enggak. Apaan Mantarai? Itu ikan pari raksasa. Makan pari paling besar, gedenya tuh lebih gede dari meja ini, Frankie. Hitam di bawah. Wow. Saya turun ke bawah, ngelihat ada 7 di bawah. Yang ada di film-film gitu loh, kan ikan pari gedenya segede meja, itu diameternya 2 meter lebih deh. Di bawah. Ntar saya ke Ancol aja, dok. Enggak, kecil. Gede yang di Ancol ataupun yang di Singapura. Itu tapi beda lah, lihat-lihat di Discovery Channel ada, tapi maksudnya kita mau lihat sendiri. Waktu saya mau turun begituan, istri saya yang ketakutan. Karena sebelumnya ada orang anak muda turun ke bawah, begitu selesai dia mabok. Kan minum-minum di bawah. Kenapa mabok? Kenapa itu masih nyilam ke bawah kali. Ya terus kenapa jadi mabok? Iya, itu di tengah laut pergi. Oh. Di tengah laut jauh dari pantai. Nah, jadi kata istri saya bilang, jagain tuh ya dokter Jaya ke bawah. Ya udah dijagain. Oh, kalau gitu karena dia takut suaminya hilang. Kalau gitu saya juga ntar bilang sama Isya lah, Isya, ntar kalau gue mau nyelam bilang pura-puranya lu tahan ya, jangan sampai itu ya. Nggak jadi. Oke lo dok. Enggak, soal kalau saya sih udah sayang, udah pergi ke tengah laut masa kagak turun aja saya. Udah lihat ada hitung ada berapa 7 udah naik lagi deh. Enggak ada dok, kalau saya mah terima kasih dah. Enggak, tapi Mantarai itu ya ikan gede-gede banget. Yang bahaya itu buntutnya itu. Ya itu kan si orang yang suka itu kan di apa? Ada durinya di belakang itu kan meninggal ya, orang Australia itu kan ketusuk sama durinya. Itu ekornya. Ya siapa Steve apa ya, saya lupa. Ya udah, jadi ini mudah-mudahan masalah malaria tidak jadi momok lagi dok buat kita. Artinya momok tuh ketakutan yang nggak terlalu yang panik. Ini kan udah ketahuan, bisa diatasin lah pokoknya. Buat saya tuh selalu gitu, saya selalu nanya bisa diatasin nggak? Kalau bisa diatasin ya udah, nggak usah terlalu dipusingin. Kalau nggak bisa diatasi dibawahi. Dibawahi ya.
Oke, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!